Oke, selanjutnya masuk ke materi PPOE server. Jadi ketika kita mengimplementasikan mikrotik dial-up ke internet, tadi udah dibahas ya, bisa menggunakan default route, DHCP client. Nah, satu lagi itu ada istilahnya PPOE client. Nah, itu salah satu metode koneksi ke internet. Jadi di provider-provider tertentu ya, itu biasanya khususnya untuk yang rumahan, provider langganan internet untuk for home ya, itu rata-rata menggunakan dial-up-nya PPOE. Nah, kita harus bisa setting PPOE servernya di mikrotik. Nah, sebelum lebih jauh tentang setting, kita bahas dulu ya konsep dasarnya. Jadi PPOE ini singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet. Jadi adalah konfigurasi jaringan yang digunakan untuk membuat koneksi PPP. Jadi point to point melalui protokol Ethernet. Nah, jadi sistemnya itu client server. Jadi dari server langsung ngirim tunnel ya ke klien. Jadi point to point sistemnya itu. Kalau service DHCP kan dari server ngirim ke banyak klien langsung ya. Dan antara satu klien dengan klien lainnya kan bisa saling terkoneksi. Nah, kalau PPOE ini langsung cuma klien dan server aja yang bisa berkomunikasi. Nah, biasanya digunakan untuk membuat koneksi internet DSL ya, karena benda-benda DSL biasanya terhubung ke komputer melalui koneksi Ethernet. Kemudian PPOE juga digunakan oleh ISP untuk menawarkan koneksi internet ke pelanggan. Jadi banyak digunakan di RT/RW-net atau sistem PPOE lainnya. Nah, perangkat yang dibutuhkan apa saja dalam membangun PPOE? Pastikan ada mikrotiknya, terus di sini ada perangkatnya ya. Nah, di sini saya menggunakan perangkat wireless router mereknya bebas ya. Mau dari TP-Link, Totalink ya, mau dari yang lainnya. Yang penting ada fasilitas atau ada di wireless routernya itu sistem PPOE-nya. Tapi hampir semua wireless router itu punya mode PPOE. Ya. Nanti kita membutuhkan satu kabel UTP ini untuk koneksi remote langsung ke perangkat wireless routernya, terus koneksi internetnya. Nah, jadi tadi ada 3 perangkat klien itu, ada wireless router, mikrotik, sama satu lagi bisa juga PC ya. Yang dipraktekkan di kali ini kita langsung ke PC yang melakukan dial-up-nya seperti VPN tadi. Nah, ini topologi jaringannya. Jadi ketika kita punya sumber internet, masuk ke mikrotik via Ether 1 misalnya, nah di mikrotik kita buat PPOE servernya ya di sini. Misalnya contoh PPOE servernya kita buat di Ether 4 ya di sini. Ether 4 kita buat ya. Nah, nanti Ether 4 ini otomatis akan langsung ke klien. Bisa ke switch dulu bisa ya. Atau bisa juga ke klien. Nah, nanti dari klien di sini melakukan proses user dan password atau proses dial-up-nya. Sini. Berdasarkan username dan password yang telah dibuat di PPOE server sebelumnya. Jadi ini topologi dasarnya. Kalau topologi pengembangannya biasanya seperti ini. Ini saya copy aja ya. Topologi pengembangannya kalau real ini di lapangan. Anggaplah ini ya. Ini tetap ini, tapi yang ini saya blok dulu ya. Nah, yang ini saya blok dulu. Jadi anggap ini di rumah ya. Nah, jadi dari Ether 4 ini sebelum masuk ke sini biasanya ke switch dulu. Nah, di sini ada yang namanya switch. Oke, di sini ada yang namanya switch. Nah, dari switch ini nanti kita masukkan ya. Dari switch ini ke Ether 4. Dari sini masuk ke Ether 4 ya, dari switch ini. Nah, ini dari switch ini masuk ke Ether 4. Nah, baru dari switch di sini kita sebarkan lagi ke pelanggan. Biasanya seperti itu. Switch ke pelanggan, ini misalnya contoh ini rumah pelanggan 1 ya di sini.
ini. Jadi masing-masing pelanggan itu koneksi ke internetnya lewat metode PPOE server, gitu ya, di sini. Jadi dia melakukan proses dial up. Nah, jadi tugas kita adalah membangun setup dulu PPOE servernya di Mikrotik, tugas kita. Nah, jadi caranya langsung praktek langkah konfigurasinya ini, tahapan-tahapannya. Membuat PPOE server di Mikrotik, tentukan interface yang akan dijadikan server PPOE-nya. Baru setelah itu membuat user PPOE-nya ya. Jadi tinggal langsung masuk ke Mikrotiknya seperti ini. Kita masuk ke Mikrotiknya lagi. Nah, ini ya. Kita pilih interface. Nah, ini interface mana yang akan dijadikan PPOE? Misal saya tadi ya sesuai dengan topologi ini Ether 4. Di Ether 4 ini saya kasih nama PPOE server. Ya, seperti ini ya. Terempatnya PPOE server. Terus nanti masuk lagi ke menu PPP. Nah, di menu PPP kita pilihnya di sini ini ya. Protokol PPOE server. Ini kita create, kita buat. Servisnya kita kasih nama misalnya PPOE server. Interface-nya ke Ether 4 ya. Kemudian default profilnya kita pilih default encryption dulu. Sudah ya, seperti ini. Nah, jadi sudah terbuat PPOE servernya di Ether 4. Nah, baru setelah itu kita buat secret-nya sama seperti tadi user PPOE-nya. Kita tambahkan, nah, kasih nama misalnya ini awalannya saya kasih PPOE aja ya. PPOE user 1 misalnya. Ini passwordnya. Servisnya kita kasih PPOE, profilnya default encryption. Nah, di local address dan remote address ya sama juga. PPOE ini akan dibuat static user atau dynamic user. Ini saya buat static user dulu. Saya kasih IP-nya misalnya segini, 10.100.100.1. Remote address-nya 10.100.100.11 ya. Bentar, ininya koma. Oh iya, koma. Nah, kita copy aja ya. Kita bikin 2 user aja. Ini PPOE user 2. PPOE user 2. Oke. Remote address-nya diganti ininya jadi 10.100.12. Nah, jadi ada 111 sama 112. Mirip sama dengan VPN kan? Cuman bedanya apa? Servisnya aja di sini. Servisnya dia PPOE, bukan PPTP gitu. Oke, kalau sudah kita lakukan uji coba ya. Kita lakukan dial up di sisi kliennya. Jadi kita langsung lakukan dial up sisi klien sama seperti tadi ke Windows ya. Nah, tapi di sini kita bikin setup new connection-nya adalah mengarah ke PPOE ya. Jadi bukan network and sharing center di sini, kita buat lagi di sini. Nah, di pilihan di sini kita pilihnya yang mana? Ini aja, connect to the internet ya, langsung. Jadi bukan lagi ke VPN di sini. Connect to internet. Nah, di sini kita pilihnya adalah ini ya. Nah, di sini kita pilihnya ini, broadband PPOE. Jadi sudah ada fasilitas broadband PPOE-nya. Oke. Nah, baru diisikan username dan password. Bedanya apa tadi dengan apa namanya VPN? Kalau VPN kan harus mengarahkan dulu IP internet address-nya ya. Bisa diisi IP publik atau IP lokal. Tapi kalau PPOE langsung dial up menggunakan username dan password-nya. Jadi tadi namanya apa? PPOE
user 1 ya. Kemudian ini passwordnya. Oke, kalau sudah tinggal connect ya. Kalau username dan passwordnya benar, dia akan terhubung ke jaringan PPOE. Ya, kita tunggu aja. Jadi username dan passwordnya ini harus sama ya, yang dibuat dengan di server PPOE-nya. Baru bisa connect. Kita cek di sini. Nah, sebenarnya di sini udah muncul ya ininya, hanya usernya belum. Usernya belum ada. Coba ini kita active connection yang ininya kita hapus dulu ya, yang VPN-nya. Biar tidak tumpang tindih. Coba kita setup lagi. VPN internet is reduced setelah digunakan. Oke, close. Berarti udah masuk berarti ini ya. Oke, coba lihat di menu PPP. Oh, ini profil belum. Ya, POE servernya belum ada. Oke, kita ulang lagi ya. Cara membuat user PPOE-nya kita ulang lagi. Sini sudah ada belum PPOE-nya? Nah, ini kita connect aja dari sini ya. Kita samakan dulu pas username passwordnya. Kita cek di sini apakah PPOE user 1. Oke, terus nanti untuk melihat passwordnya di sini kalau misalnya kita lupa lagi bisa diaktifkan di sini. Nah, hide passwordnya diaktifkan. Oh, ini passwordnya 123 berarti ini ya. Oke, seperti ini. Di PPOE user 1 passwordnya 123. Nah, broadband connect ya. Sudah. Jadi tadi double ada user VPN ya. Tadi. Nah, kita lihat di active connection. Nah, di sini sudah ada user baru dengan nama PPOE user 1, servisnya PPOE ya, dapat IP-nya ini 10.100.111 gitu. Jadi ini koneksinya sudah menggunakan PPOE laptop ini. Ya. Itu pun nanti kita cek di IP address juga sama ya. Sudah ada PPOE-nya seperti ini. Nah, jadi silakan dicoba lagi praktek ya, rekan-rekan. Jadi nanti setelah praktek bisa apa yang ditanyakan bisa ditanyakan, silakan. Jadi untuk materi PPOE, cara membuat PPOE servernya sudah dijelaskan. Kemudian PPOE client juga sudah dijelaskan lewat dial up langsung dari PC ya, seperti itu.